Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kica. Siang ini Bang Kica ingin berceloteh tentang masih banyaknya reaksi terhadap pernyataan Puan Maharani yang beliau nyatakan pada saat memberikan dukungan terhadap pasangan menjadi sebagai Gubernur Sumbar. Reaksi dimaksud tentu banyak yang menyesalkan, dan untuk itu Bang Kica juga mencoba menjawab. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang kepada Bang Kica. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi untuk kali ini Bang Kica ingin menjawab 3 pertanyaan saja. Dan yang menarik, salah satu reaksi terhadap pernyataan Puan Maharani ini adalah apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam satu talkshow dengan Harsubiana Arif. Rocky mengatakan, jangan coba-coba mengeluarkan pendapat yang bisa membangkitkan semua kecerdasan orang Minang. Itu kata Rocky Gerung. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bang Kica ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat menyaksikan. Jelas itu bukan reaksi yang berlebihan. Itu reaksi yang amat sangat rasional. Kalau berlebihan itu kan ada unsur emosionalnya. Bagaimana bisa Anda menjelaskan bahwa hampir seluruh masyarakat Minang, baik yang ada di ranah maupun yang ada di rantau, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di semua belahan dunia, bereaksi terhadap pernyataan Puan Maharani tersebut. Bagaimana kita tidak bereaksi? Coba Anda bayangkan, 75 tahun merdeka, 75 tahun merdeka. Masih saja ada orang yang mempertanyakan atau katakanlah tidak percaya terhadap apakah sebuah atau sekelompok orang Pancasilais atau tidak. Atau katakanlah seperti yang kemarin itu, verbatim disebutkan, semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Itu verbatim. Apapun yang dijelaskan setelah pernyataan tersebut oleh siapapun, itu bagi kami warga Sumatera Barat ada satu hal yang kami percaya, bahwa Kato Nanbana adalah kata pertama. Kata yang benar itu adalah kata yang diucapkan pertama kali. Ratusan ribuan kata-kata berikutnya itu tidak akan bisa menjelaskan atau tidak akan bisa meluruskan apa yang pertama kali kita ucapkan. Jadi sebenarnya apa yang terlintas di pikiran Puan sewaktu menyatakan kalimat tersebut, atau apa yang di-brief oleh orang-orang di sekitarnya? Tentu ada konteks di belakangnya. Tapi Bang Kica tak hendak menganalisis itu. Bang Kica hanya ingin mengatakan bahwa di samping sebagai seorang ketua partai politik, Mbak Puan juga seorang pimpinan DPR. Meskinya pada setiap kesempatan, baik itu kesempatan yang sifatnya internal, tetapi bisik-bisiknya juga sampai ke eksternal. Hal-hal yang lebih strategik untuk beliau sampaikan adalah apa yang legislatif telah buat untuk masyarakat. Produk-produk legislasi apa yang mereka atau para legislator itu telah buat yang tujuannya memang untuk mensejahterakan atau memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, mendistribusikan keadilan sosial. Kita lihat ada yang sedang kontroversi, Undang-Undang Omnibus Law. Kita diberitahu di banyak tulisan bahwa ujung dari undang-undang tersebut adalah investasi. Kita tidak anti investasi, tetapi kita ingin investasi adalah investasi yang benar-benar ujungnya adalah distribusi keadilan sosial. Lalu kita lihat ada lagi Undang-Undang HIP yang belakangan dirubah menjadi Undang-Undang BPIP. Ini hal-hal yang sebenarnya nggak ada korelasinya dengan distribusi keadilan sosial.
Sesuatu yang sebenarnya pada tanggal 18 Agustus telah kita pancangkan tonggaknya dalam konstitusi bahwa negeri ini dasarnya adalah Pancasila. Jadi jangan lagi kita bicara ideologis. Ideologis sudah selesai, semua kita sudah menerimanya. Bahkan tanpa perlu lagi kita mencari-cari segala macam, mencap orang anti Pancasilais segala macam. Semua orang tahu bahwa semua falsafah hidup orang di Nusantara ini, kalau diperas seperas-perasnya, kalau disaring sesaring-saringnya, ujung dari falsafah itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu bagi masyarakat Minangkabau dan masyarakat Indonesia itu seperti air. Janganlah tuan-tuan ajarin lagi kami tentang fungsi air bagi kehidupan. Bicaralah tuan-tuan tentang pelaksanaan amanah yang kami berikan kepada tuan-tuan. Apakah benar-benar tuan-tuan telah lakukan itu untuk kepentingan kita bersama? Utamanya adalah distribusi keadilan sosial. Jadi reaksi ini sekali lagi saya katakan bukan reaksi emosional. Ini reaksi waras dari anak bangsa tentang rasa tidak nyaman atas satu stigma seolah-olah masyarakat Minangkabau belum Pancasilais. Jangan lakukan itu lagi. Jangan. Itu bisa mengoyak-ngoyak persatuan yang kita telah peroleh, kita telah raih. Waduh, ini pertanyaan terlalu jauh. Tidak ada korelasinya reaksi masyarakat dengan kalah menang dalam Pilpres kemarin. Pilpres sudah selesai, buku udah kita tutup, Pak Jokowi adalah presiden kita semua. Soal pilihan masyarakat Minang terhadap Prabowo itu bukan berarti dalam pandangan masyarakat Minang Prabowo yang terbaik. Tidak, analoginya simpel sekali. Bahwa kalau Anda dihadapkan pada dua pilihan, katakanlah kita ambil buah-buahan. Buah-buahan yang pertama Anda pernah coba dan ternyata rasanya tidak cocok dengan selera Anda. Lalu pilihan yang paling waras tentu akan Anda memilih buah-buahan yang kedua. Meskipun Anda tidak tahu apakah buah-buahan tersebut cocok dengan selera Anda atau tidak, tetapi setidak-tidaknya Anda punya harapan. Harapan apa? Semoga buah-buahan yang Anda beli tersebut enak rasanya. Dan satu hal lagi yang Anda harus tahu bahwa masyarakat Minang itu adalah masyarakat yang sangat rasional dan egaliter. Nah, kalau soal religiusitas udah jangan ditanya lagi, karena filosofi dari Minang itu adalah adat bersendi, syarak bersendi kitabullah. Itu nodop lah tentang itu. Yang Bang Ica ingin jelaskan adalah bagaimana orang Minang mencari preferensi dalam satu kontestasi atau pilihan-pilihan terhadap satu hal, atau katakanlah pemimpin dalam ini Pilpres atau pilkada berikut. Jadi orang Minang itu punya filosofi atau punya bidang yang sebenarnya dalam manajemen modern kata-kata ini juga berlaku sebenarnya. Atau katakanlah orang Minang itu lebih dulu paham bagaimana sebenarnya tentang leadership atau memilih sesuatu itu. Jadi ada semacam bidal ya, semacam peribahasa, kapalang tukang binaso kayu, kapalang cadia binaso adat, kapalang alim rusak ugamo, kapalang paham kacau nagari. Jadi itulah acuan-acuan atau salah satu acuan orang Minang dalam menentukan pilihan. Bagi orang Minang, persoalan menang kalah itu bukan yang utama. Yang utama adalah memilih itu adalah benar dan salah. Nah, kalau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang tadi itu, bahwa yang dipilih itu bukan yang kepalang, yang dipilih itu menurut keyakinannya adalah orang yang bisa membawa kehidupan ini menjadi lebih baik,
maka itu mereka menganggap itulah pilihan yang benar. Mereka akan memilih itu. Soal bahwa secara kompilasi pilihan itu tidak mengakibatkan kemenangan, itu soal lain gitu. Nah, bicara soal menang kalah, ini kan kita hidup dalam waktu, dalam rentang waktu. Kemenangan hari ini belum atau tidak selamanya itu kemenangan, tidak konstan itu. Sejarah akan membuktikan nanti apakah benar pilihan masyarakat Minang atau salah. Mari kita tunggu sejarah, dan kita sedang berproses menunggu apakah benar atau salah. Itu selalu berkorelasi paralel dengan menang atau kalah. Sebenarnya masyarakat Minang itu mudah-mudah gampang, atau ya tidak terlalu susah, sepanjang yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang sifatnya rasional. Jadi singkatnya begini, Anda tidak akan dilirik oleh masyarakat Minang jika yang Anda jual adalah jargon. Apalagi Anda jual bapak, mama, atau orang-orang besar yang pernah menjadi bagian dari hidup Anda. Itu nggak laku di Minang. Tapi kalau Anda jual kue klepon dan gulai otak, nah pasti orang Minang akan menangkap. Maksudnya kue klepon itu adalah produk-produk kebudayaan, produk-produk pikiran, ya kan? Anda mau buat apa ini? Anda punya rencana apa? Anda punya visi apa? Anda punya strategi apa untuk memajukan negeri? Ya pasti. Jadi otak lebih dikedepankan oleh masyarakat Minang ketimbang mama, bapak, atau siapapun. Bang Kicca punya cerita ini. Jelek-jelek begini. Bang Kicca ini adalah ponakan dari pahlawan revolusi, pahlawan nasional. Namanya Mama Abdul Halim. Mama Abdul Halim ini adalah seorang dokter berasal dari Nagari Ladang Laweh, Banu Hampu, suku Pisang, sama dengan suku Bang Kicca. Beliau ini pernah menjadi Perdana Menteri keempat Republik Indonesia. Beliau juga adalah Menteri Pertahanan ke-6 Republik Indonesia. Beliau juga salah seorang pendiri PSSI. Dan beliau juga orang yang mendedikasikan sisa hidupnya sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, yang Bang Kicca ingin ceritakan adalah bukan soal beliau, soal bagaimana orang Minang jauh dari hal yang sifatnya nepotisme, soal bagaimana orang Minang jauh dari yang sifatnya mengagung-agungkan nama besar orang lain. Tidak, itu bukan karakter orang Minang. Jadi suatu waktu salah seorang dari sepupu Bang Kicca, artinya ponakan dari Mama Abdul Halim ini, mencalonkan diri menjadi wali nagari. Wali nagari ini adalah kalau di Jawa mungkin kepala desa. Jadi skopnya sangat kecil sekali. Lalu karena masyarakat Minang dari dulu sifatnya itu musyawarah mufakat, atau kalau tidak ketemukan mufakat, maka diadakanlah pemilihan suara. Apa yang terjadi? Meski di belakang sepupu Bang Kicca ini ada nama besar Dr. Halim, tapi ternyata masyarakat tidak memilihnya. Jadi itulah yang membuktikan bahwa masyarakat Minang anti nepotisme. Filosofi mereka itu yang tadi itu, kepalang tukang binaso kai, kepalang alim binaso ugamo, kepalang paham binaso nagari. Jadi orang Minang akan memilih orang yang memang secara kapasitas mereka anggap mampu, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya jabatan publik. Anda boleh lihat di mana kantor, di mana tempat yang orang Minang jadi petinggi amat sangat jarang, atau boleh dikatakan tidak ada
orang Minang akan merangkul, menempatkan kerabat, saudara di lingkungan itu. Tidak, itu bukan karakter orang Minang.